Tom, I'm not ready for that. You don't get to hold out on me anymore. If you ever leave me, I will kill you. Film kali ini akan menceritakan kisah tentang Tanya Cat, seorang gadis berusia 14 tahun yang merasa dirinya kesepian dan dikucilkan. Sehingga, dia dibujuk oleh satpam sekolah bernama Tom House untuk dibawa ke rumahnya, di mana ia disandera dan dilecehkan selama lebih dari 1 dekade lamanya. Bagaimana cara Tanya melewati masa-masa sulitnya, dan apakah dia akan selamat atau malah terbunuh? Langsung saja, ini dia kisahnya. Alkisah dimulai dari malam Natal bersama Tom House dan kedua orang tuanya. Seperti Natal pada umumnya, Tom House segera pergi untuk mempersiapkan hadiah Natal. Sesampainya di atas, dia langsung menuju lemari dan membukanya, tapi yang terjadi adalah We have to stay in the closet this year. You know the rules. dan film pun dimulai. 8 tahun yang lalu, Tanya yang pertama kali masuk sekolah, dia diajak berkeliling oleh Stephanie. Dia diberitahu beberapa hal, termasuk geng cowok sekolah yang harus dihindari, dan jangan sampai berurusan dengan satpam sekolah, karena itu berbahaya. Tidak berselang lama, Tanya panik ketika melihat Tom, si satpam sekolah. Dia yang sedang bingung mencari locker room, kemudian Tom menunjukkan arahnya. Beberapa hari berikutnya di locker room, Tanya minta kepada Stephanie agar dia dapat menginap seminggu di rumahnya. Karena dia tidak suka tinggal bersama ayah angkatnya, sedangkan ibunya tidak boleh menemuinya. Stephanie pun menolaknya. Dia juga menambahkan kalau Tanya bukan temannya. Tidak berselang lama, Tom House pun datang. Dia mencoba menghibur dan menyemangati Tanya. Thanks, Mr. House. Di hari yang lain, Tanya tiba-tiba dilabrak oleh Stephanie. Dia dituduh menyebarkan hal yang tidak benar tentangnya. I wouldn't do that. I'm not lying. I promise. No. Please just stop. Datang bagi pahlawan, Tom si satpam segera membubarkan massa. Dia begitu perhatian dengan Tanya, tapi dari raut wajahnya, terdapat niat yang berbeda. Mulai dari saat itu, Tom selalu mendekati Tanya, bahkan dia juga memberi Tanya kalung. Tanya yang merasa diperhatikan, kemudian menceritakan semuanya kepada Tom. Mulai dari ayah angkatnya mau memperkaus dia, sampai ibunya yang susah dihubungi. Hari demi hari Tanya lalui, beberapa kali dia menelpon ibunya, tapi tetap tidak ada jawaban. Tom yang tahu di mana tempat tinggal ibunya, akan membantu Tanya pergi ke sana. Dia akan memberikan petunjuk, rute bus, dan uang untuk Tanya bisa pergi. Singkat cerita, Tanya telah tiba. Dia mulai mengetuk pintu, tapi yang keluar adalah pacar ibunya. Isn't this Christine Breyer's house? What's your business with her? I'm Tanya, her daughter. Ibunya yang seharusnya tidak menemui Tanya, akan dapat masalah jika pengadilan tahu. Dia terpaksa bersikap acuh, dan menyuruh Tanya pergi. Yep. Dengan perasaan sedih, Tanya pun terpaksa pergi. Tom yang sengaja memberi alamat rumahnya, membuat rencananya berjalan mulus. Dia yang melihat Tanya, segera menyuruhnya masuk, sebelum ada yang mengetahuinya. Tanya yang kabur dari ayah angkatnya, dan tidak diterima oleh ibunya, terpaksa tinggal sementara bersama Tom. Keesokan harinya, Tom yang tidak ingin Tanya pergi ke sekolah lagi, mengantar dia ke rumah temannya, Judy. Sembari santai, Tanya pun menceritakan semuanya. Mulai dari kebaikan dan perhatian Tom, ayah angkatnya yang menyebabkan pengadilan melarang ibunya bertemu, serta dia masih virgin, meski tinggal serumah dengan Tom. Judy yang mendengar hal itu, mendorong Tanya untuk menemui ibunya sekali lagi, dan ceritakan apapun yang telah dia alami. Beberapa kali Tanya mencoba menghubungi ibunya, tetapi hasilnya tetap nihil. Please leave a message. Masih dalam rasa kesedihan, tiba-tiba Tom si satpam pun datang. Tom yang menginginkan privasi, kemudian meminta Judy pergi. Seketika, Tom yang sudah pengen dari lama, mulai menyentuh Tanya. Tom, I'm not ready for that. You don't get to hold out on me anymore. Keesokan harinya, Judy yang sudah tahu apa yang telah terjadi, tidak bisa berbuat lebih untuk membantu Tanya.
Tom kemudian membawa Tania ketika malam agar tidak ada yang tahu kalau Tania bersamanya. Malam itu juga, Tom yang menerima telepon dari Judy, mulai mencuci otaknya Tania. Orang-orang dari layanan perlindungan anak mencarinya karena bolos sekolah. Mereka mencari Tania sampai rumah Judy. Dia akan aman apabila tetap tinggal di sini. Whenever I leave, you lock that door behind me and you don't open it unless you know for sure it's me. Tanya, this is the only way you can be safe. Hari-hari berat pun akan dimulai. Tania hanya bisa melakukan apapun di kamar itu, karena kedua orang tua Tom selalu ada di lantai dasar. Ditambah tiap kali Tania dipaksa melayani Tom, dia harus menulisnya di buku diari yang Tom kasih. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hingga sampai setengah tahun lebih telah Tania lewati. Sampai suatu malam ibu Tania menelpon, itu dikarenakan beberapa waktu yang lalu Tania mencoba menghubungi ibunya, dan muncul di tagihannya. Tom yang tidak ingin melepaskan Tania, kemudian berbohong kalau ibunya menelpon karena kesal melihat tagihan teleponnya, tanpa menanyakan keberadaan anaknya. She didn't ask about me at all. Beberapa hari setelah telepon itu, polisi datang ke rumah. Tom yang mengetahuinya, segera membawa Tania ke gudang bawah untuk bersembunyi. Dari percakapan mereka, Tania tahu polisi itu sedang mencarinya. Tom yang mempunyai 1000 alasan, menuduh bidan tua yang melaporkannya. God wouldn't come here for no reason. That was just some old biddy in the neighborhood being nosy. Di hari berikutnya, Tania yang memutuskan untuk pergi dari rumah Tom, segera mengemasi barangnya. Dia berniat untuk berpamitan terlebih dulu, kemudian pergi. Tom yang mengetahui hal itu, seketika marah dan mengancam akan membunuh Tania, apabila pergi meninggalkannya. If you ever leave me, I will kill you. Karena kejadian semalam, Tania kemudian membuat surat wasiat untuk siapa saja yang menemukan tubuhnya, tolong jangan dikremasi. Dia lalu menaruhnya di bawah karpet, yang terletak di dalam lemari. Singkat cerita, malam Natal pun tiba. Sesuai tradisi di keluarga Tom, setiap orang dapat masuk ke kamarnya untuk mengambil hadiah mereka sendiri. Karena hadiah Tom adalah Tania, maka tidak ada satu orang pun yang boleh tahu, itu sebelumnya Tania dipaksa bersembunyi di dalam lemari setiap malam Natal. 6 bulan telah berlalu, musim panas datang beserta kabar yang Tom bawa kalau ibunya telah menikah. Sudah 1 tahun lebih, ibunya pasti sudah melupakannya. It never mattered to her. Scene menunjukkan malam Natal kedua Tania. Dia pun melakukan rutinitasnya dengan sesekali mengintip dari sela-sela bawah lemari, dan melihat orang-orang datang untuk mengambil hadiah. Waktu begitu cepat berlalu menunjukkan tahun keempat Tania. Dia mengungkapkan keinginannya untuk pergi tapi Tom tetap mengancamnya. I would kill myself. And you would be to blame. Hari-hari seperti biasa, selalu dapat Tania lewati. Judy yang mencoba mencarinya, bisa Tom kibuli. 6 tahun lamanya telah berlalu, Tania yang ingin sesekali keluar ke teras belakang, untuk menghirup udara segar ketika malam. Seketika Tom pun menolaknya, tapi setelah dipikir-pikir Tania yang sudah dewasa, butuh shopping dan beli pakaian baru. Hari Minggu pun tiba, orang tua Tom yang pergi ke misa pagi-pagi dilanjutkan menghadiri pertemuan, itu membuat Tania punya waktu 2,5 jam untuk pergi belanja. Dari sekian lamanya, Tania dapat menghirup udara segar lagi. Dia diberi waktu sampai jam 1 siang, dan juga dikasih petunjuk untuk sampai ke toko baju di bawah gereja putih besar. Tapi jika sampai Tania berkhianat, Tom akan membunuhnya. If you tell anybody who you are, if you are even 1 minute late, if I find you, I'll kill you. Sesampainya di butik, seketika Tania disambut baik dan ramah oleh pemilik toko, sebut saja Sinta. Tania yang terlihat gugup kemudian dibantu oleh Sinta memilih baju. Singkat cerita, Tania yang sudah selesai membeli pakaian, tiba-tiba datang Tony, suami Sinta sekaligus pemilik toko kelontong di pinggir jalan. Tony pun menawarkannya mampir, tapi Tania menolaknya dan segera pergi, karena teringat ucapan Tom. She okay? I don't know. Tania yang pulang telah ditunggu Tom di depan pintu. Tom akan membuat hal ini rutin apabila Tania tetap bersikap baik. As long as you keep being good. I will. I'll be good. Now let's get him off you. Minggu berikutnya Tania terlihat sudah siap untuk pergi, tapi kali ini tidak diizinkan ke butik, melainkan beli sesuatu di toko kelontongnya Tony.
Pada awalnya Tania masih terlihat grogi, tapi berkat ramahnya sikap Tony membuat Tania jadi terbiasa. Have a good day. Come again soon. Rutinitas itu terhenti karena ketika waktunya Tania pergi, ayah Tom sedang sakit. Tania tidak bisa keluar begitu saja dan melewati mereka. What did the doctor say? Your father's on the decline, they said. Ayah Tom yang tidak kunjung membaik, membuat hari-hari Tania balik seperti biasa, sampai di mana Tom pulang membawakan sebuah majalah kecantikan. Tom akan membelikan apapun yang dia mau dari majalah itu, tetapi Tania menolaknya. Dia hanya ingin orang tua Tom segera mengetahui tentangnya, agar dia dapat kembali bebas menghirup udara segar. Tapi tiba-tiba Tom mempunyai ide lain. Bagaimana kalau Tania membantu mengasuh orang tuanya, sebagai pacarnya Tom? Mula-mula Tom akan bercerita kalau dia punya pacar bernama Nikki, kemudian menunggu kesempatan orang tua Tom pergi keluar rumah, dan ketika mereka pulang, Tom pun memperkenalkannya. It's a pleasure to meet you, Nikki. It is. We appreciate you offering to help us around here. Hari pertama Tania bersama orang tua Tom tidak berjalan mulus, seperti mertua yang nyinyirin menantunya karena tidak bisa menggunakan mesin cuci A otomatis. grown woman doesn't know how to run a dishwasher. But you know how to go to the store? Yes, I do. Hari berikutnya Tania yang tidak tahu caranya nyetrika, membuat Nyonya House marah kepada Tom karena wanita ini tidak berguna sama sekali, selain tampannya yang cantik. Tom pun memberitahu Tania agar segera menghindar dahulu, biar dia yang akan mengurusnya. Tania pun segera pergi menuju gereja putih. Awalnya dia mengurungkan niatnya karena pakaian yang ia kenakan kurang pantas, tetapi setelah pengurus mempersilahkan masuk, Tania pun mengikuti kebaktian di sore hari. Singkat cerita, Tania yang tiap kali mendapatkan uang dari Tom dia mengumpulkannya, hingga sampai jumlahnya cukup maka akan dibelikan baju yang pantas untuk ke gereja. I actually do. I'm looking for something nice for church. Rutinitas baru pun membuat Tania sedikit lebih nyaman, mulai dari membantu orang tua Tom pergi belanja, beres-beres, dan juga pergi ke gereja, serta sesekali menyapa Tony dari balik jendela. Tapi itu tidak berlangsung lama. Tom yang marah karena Tania melanggar peraturan hingga 1,5 jam lamanya, kemudian mengambil semua uang simpanan yang Tania miliki. Tom, what? Now I hope you can figure out a way to earn this back before you run out of tampons. Scene kemudian menunjukkan, Tania yang tidak memiliki uang sepeser pun membuat Tony yang mengetahuinya menawari pekerjaan, tapi Tania tidak bisa menerimanya karena pacarnya Tom pasti melarangnya. Belum selesai Tania menjelaskan, Tony kemudian disibukkan dengan kawannya yang seorang polisi datang berbelanja. Tania yang bingung harus berbuat apa, kemudian dia mencoba pergi sembari memperhatikan polisi itu. Pada hari setelahnya, Tony yang mengakui pacarnya Tania adalah Tom si satpam sekolah, karena tempo hari Tania menyapanya. Tony juga tidak mengerti kenapa dia dilarang untuk bekerja, tetapi seharusnya Tania dapat memilih jalan hidupnya sendiri. You've got to take control of your life. Tania yang memikirkan perkataan Tony, mulai memberanikan diri mengambil kembali surat wasiatnya dulu yang ia simpan, untuk mengingatkan kembali siapa dia sebenarnya. Keesokan harinya, Tania bergegas ke toko Tony untuk memberitahu siapa dia sebenarnya. My name isn't Nikki. What? My name is Tanya Cash, and I'm a missing person. Begitu terkejutnya Tony melihat kalau dia benar dalam daftar orang yang hilang, tetapi Tania harus segera kembali karena dia tahu apa yang akan dilakukan Tom kalau dia tidak kembali. Oh my God. Have you been with him this whole time? Yes. Tony pun memberitahu Tania untuk bertahan sampai polisi datang, dan cobalah untuk bersikap senormal mungkin. Kemudian Tony memberikan sebuah handphone dan memasukkan nomornya apabila terjadi sesuatu. If anything happens, if he does anything, you press this button and you call me, okay? Ketika Tania kembali ke rumah Tom mempertanyakan perginya, Tania pun beralasan habis belajar Alkitab. Siang harinya ketika ibunya Tom mulai menyindir Tania, tiba-tiba polisi datang dan langsung menangkap Tom. Ibunya yang tidak terima kemudian memarahi Tania, tapi seketika polisi membungkamnya. Ma'am, your son has been holding this young lady for 10 years now, since she was 14 years old. Your son is going to be placed under arrest. Polisi pun meminta Tania mengambil barang-barangnya, lalu pergi meninggalkan rumah itu. Judas! 12 tahun kemudian, Tania yang sudah resmi bergabung dengan paduan suara di gereja putih itu, dengan ditemani ibunya dia menyambut Tony dan istrinya untuk merayakan malam Natal.
Dan film pun selesai. Film ini bukan hanya sekedar kisah tentang penculikan, melainkan juga tentang manipulasi, kekuatan bertahan hidup, dan keberanian untuk merebut kembali identitas diri. Tanya Cat mungkin pernah direnggut kebebasannya, tapi kini suaranya bergema hingga jauh ke angkasa. Hal ini membuat kita sadar untuk tidak membiarkan siapapun merasa sendirian dan kesepian.